Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kok makin kesini makin gak punya apa-apa ya? Kok makin boros gak terkontrol? Kelola keuangan. Tenang. Mungkin kalian butuh ini yuk. Yuk belajar. Nah, dari data literasi dan inklusi keuangan OJK tahun 2022, cuman 49% yang udah paham banget nih tentang literasi keuangan. Jadi kamu nggak usah khawatir. Jadi kamu nggak sendirian. Tentunya literasi keuangan tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, di sini saya akan bahas 5 pembahasan yang ada kaitannya dengan keuangan. Yang pertama, bagaimana kita mengatasi risiko digitalisasi. OJK tekankan pentingnya kesadaran literasi keuangan. Yang kedua, fenomena startup pilot di Indonesia. Yang ketiga, investasi emas, saham, atau properti. Yang keempat, rupiah melemah, bagaimana antisipasinya. Dan yang kelima, pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Bagaimana kita mengatasi risiko digitalisasi? OJK tekankan pentingnya kesadaran literasi keuangan. Nah, sebelum kita mengatasi risiko digitalisasi, pertama-tama kita perlu paham apa itu literasi digitalisasi. Nah, literasi digitalisasi adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi secara efektif dalam dunia digital. Ini mencakup tentang pemahaman teknologi, informasi online, dan tentunya keamanan data. Nah, literasi digital juga melibatkan kesadaran akan bahaya yang mungkin ada di dunia online, misalnya risiko cyberbullying dan penipuan online. Nah, dengan literasi keuangan digital, kita dapat memahami tanda-tanda peringatan dan mengambil tindakan yang tepat. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi resiko digitalisasi? Yang pertama, pelajari cara menjaga keamanan data pribadi agar tetap aman. Yang kedua, mengamankan akun online. Dan yang ketiga, menyimpan data yang aman. Nah, tentunya gunakan sistem penyimpanan data yang aman dan terenkripsi. Yang keempat, kepatuhan hukum dan regulasi. Nah, ini penting sekali, perhatikan aturan dan kebijakan terkait privasi data dan perlindungan informasi yang berlaku. Nah, terus apa sih itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Emang penting ya? Ya jelas, ini sangat penting buat menjaga kondisi keuangan agar keuangan kita tetap stabil, aman, dan sejahtera dalam jangka panjang. Nah, cara mengembangkannya yaitu yang pertama, kita membuat budgeting. Catat setiap pemasukan dan pengeluaranmu di Excel. Dan yang kedua, bayar tagihan tepat waktu. Bisa manfaatin auto debit atau pasang reminder. Dan yang ketiga, membaca buku atau artikel tentang literasi keuangan. Nah, selanjutnya, peran OJK dalam kesadaran literasi keuangan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran literasi keuangan di masyarakat. Nah, OJK berupaya memberikan edukasi keuangan melalui berbagai program dan kampanye edukasi. OJK juga berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan, termasuk risiko digitalisasi. Nah, OJK tentunya menetapkan regulasi, bertanggung jawab dalam menetapkan standar dan regulasi untuk melindungi
konsumen keuangan. Tentunya dari resiko digital, serta memastikan transparansi dan keamanan dalam layanan keuangan. OJK juga memberikan akses ke informasi. OJK menyediakan sumber daya, panduan, dan informasi terkait keuangan yang membantu masyarakat dalam memahami resiko dan kesempatan yang terkait dengan keuangan digital. Dan kedua, fenomena startup pilot di Indonesia. Dikutip dari pernyataan dari pengamat ekonomi digital yaitu Bapak Yudi Chandra yang juga merupakan CEO PT Duta Sukses Dunia, menyebutkan bahwa angka startup yang gagal di Indonesia lebih besar dari yang sukses. Menurutnya, dari 1.500 hingga 1.700 perusahaan startup yang ada di Indonesia, hanya 1% saja yang berhasil. Sedangkan 99%-nya sisanya mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut salah satunya dipicu karena banyak startup yang tidak hanya inovatif dan hanya mampu meniru startup yang sudah berhasil sebelumnya. Contohnya, yang sedang pilot pada tahun lalu yaitu pada tahun 2022, PHK startup Sayurbox, pangkas 5% karyawan, dan akhir tahun lalu mereka stop operasional di Bali. Bilangnya sih mau siap-siap ekonomi global. Terus ada lagi Tanihub, tutup 2 gudang dan PHK pekerja. Tanihub juga stop warehouse-nya di Bandung sama di Bali. Terus ada lagi startup besar kayak Happy Press sempat tutup, tapi sekarang buka lagi karena dapat funding dari investor. Kalau menurut saya, ini kejadian karena pertama memang startup over value sebelum crash. Dan yang kedua, behaviornya di pandemi yang orang beli sayur dan buah online berkurang. Dan yang ketiga, supply chain barangnya susah muter. Nah, fenomena startup pilot di Indonesia, fenomena ini terjadi karena mereka banyak melakukan strategi bakar uang atau burn money dalam proses marketingnya. Nah, ini sangat miris juga sebenarnya. Ini untuk para business owner atau startup founder untuk tahu bagaimana fundamental di dalam bisnisnya. Karena sebenarnya investor tidak hanya melihat dari keunikan bisnisnya, tidak melihat ide keren, tapi mereka juga melihat profil dari si foundernya. Seperti apa memahami bisnisnya, bisnis fundamentalnya, aspek bisnisnya seperti apa, terus penyebab banyak startup gagalnya apa. Nah, tidak ada kebutuhan pasar, kehabisan dana, model bisnis yang kurang bagus, terus tidak mampu bersaing dan mengabaikan pelanggan. Jadi sebenarnya poin dari startup adalah apakah kita bisa mengurangi risiko gagal atau enggak. Terus harus bisa adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Kalau kita bisa mengatasi risiko gagal dan terus berinovasi, it's already a lot buat startup. Kita masuk ke pembahasan ketiga, nah yaitu investasi emas, saham, atau properti ya. Nah, sebenarnya masing-masing instrumen ini punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Nah, tentunya kita harus mempertimbangkan dari ketiga ini. Contohnya dari emas. Risiko terkait nilai emas itu dipengaruhi oleh pasar global dan kestabilan ekonomi. Terus saham. Nah, risiko saham melibatkan fluktuasi pasar serta risiko terkait dengan kinerja perusahaan. Terus properti. Risiko properti melibatkan risiko pasar, real estate, likuiditas, dan biaya pemeliharaan. Terus pertimbangan sebelumnya memilih opsi investasi. Nah, kita perlu ada tujuan nih. Nah, penting untuk kita mempertimbangkan
Apakah kita mencari pertumbuhan jangka panjang, pendapatan pasif, atau lindung nilai terhadap inflasi? Nah, terus ada toleransi resikonya. Setiap jenis investasi memiliki resiko yang berbeda. Kita juga harus memahami dan mengevaluasi seberapa besar sih kita mampu menanggung resiko tersebut. Nah, penting sebelum membuat keputusan. Terus kita melihat kondisi pasar. Kita harus memahami kondisi ekonomi dan pasar saat ini. Sangat penting untuk menyesuaikan strategi investasi. Nah, yang pertama emas. Kelebihannya, emas cenderung tidak terpengaruhi oleh inflasi dan nilai. Bisa bertahan atau bahkan meningkat saat kondisi pasar finansial tidak stabil. Nah, emas ini juga butuh waktu paling tidak 3 tahun kalau mau untung. Nah, karena nilai kenaikan emas itu sama di dunia. Emas lebih simpel dalam penjualannya dan membantu diversifikasi. Tentunya emas memiliki kekurangan. Nah, emas tidak menghasilkan pendapatan pasif dan nilainya bisa naik turun secara ekstrim dalam jangka pendek, tergantung pada faktor pasar global. Nah, yang kedua saham. Nah, kelebihan saham ini, saham bisa memberikan keuntungan jangka panjang dan substansial. Investasi saham perusahaan yang solid dapat memberikan dividen serta pertumbuhan modal. Nah, kekurangan saham juga memiliki risiko pasar yang signifikan. Perubahan dalam kondisi pasar bisa membuat nilai saham berfluktuasi secara dramatis. Nah, yang ketiga, properti. Kelebihan investasi properti sering dianggap sebagai aset fisik yang stabil dengan potensi penghasilan pasif melalui sewa atau apresiasi nilai properti. Nah, kekurangannya, namun properti ini memerlukan modal besar, likuiditas rendah, serta biaya pemeliharaan dan perawatan yang dapat mempengaruhi keuntungan. Nah, investasi yang ketiga ini menurut saya investasi yang terbaik karena di dalam properti akan selalu ada capital gain, yaitu kenaikan aset. Rata-rata capital gain ini di properti 20% per tahun. Misalnya, kalau kita beli rumah dengan harga 200 juta rupiah, kalau capital gain-nya 20%, maka setahun kemudian harga asetnya bukan lagi 200 juta, tetapi kali 20% jadi 240 juta. Itu capital gain di properti. Kita masuk materi keempat. Nah, rupiah melemah, bagaimana antisipasinya? Nah, hari ini kurs 1 dolar dengan rupiah 5 November 2023 di angka 15.725 rupiah. Sekarang rupiah terus melemah karena adanya penjualan obligasi sama investor asing. Mereka kembali ke pasar Amerika karena melihat obligasi 10 tahun Amerika yang sempat menyentuh 5% kepemilikan obligasi oleh investor asing. Nah, per September 2023 telah berkurang 23,6% atau sebesar 238,9 triliun rupiah jika dibandingkan dengan Desember 2019. Nah, bagaimana cara pemerintah mengatasinya? Menurut Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, beliau akan terus mensinkronkan kebijakan moneter dan fiskal agar dalam situasi di mana pemicunya adalah negara seperti Amerika Serikat, dampaknya ke ekonomi. Nah, kita cara mengatasinya bisa mitigasi dan kita minimalkan baik terhadap nilai tukar, inflasi maupun terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Kita masuk ke pembahasan kelima. Nah, pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Nah, berbicara tentang pinjol, apa sih yang menyebabkan orang
jerat pinjol. Nah, yang pertama yang disoroti adalah bukan pinjolnya, tapi pinjol ini hanyalah akibat daripada satu problem yang mendasar, yaitu gaya hidup yang konsumerisme. Nah, jadi gaya hidupnya itu dimana kita itu dibombardir dengan banyak sekali rangsangan-rangsangan untuk selalu bisa update kebahagiaan dengan materi. Misalnya pengen HP baru, laptop baru, dan lain sebagainya. Contoh pinjaman online itu Akulaku, Kredipo, Shopee, Kredit Pintar, dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih penyebab KPR ditolak karena utang pinjol ini? Nah, yang pertama penyebabnya yaitu ketika kita telat bayar 1 hari mempengaruhi BI checking kita. Nah, BI checking ini berefek akan menyulitkan kita ketika melakukan pengajuan KPR. Nah, usahakan kalau pakai pay letter atau pinjol jangan pernah telat bayar. Yang kedua, masuk daftar hitam BI checking. Terus yang ketiga, catatan kredit buruk. Nah, terlambat membayar pinjol atau memiliki catatan kredit buruk dapat menjadi faktor utama dalam penolakan KPR. Nah, tentunya bank cenderung memeriksa riwayat kredit peminjam untuk menilai keandalan pembayar. Nah, solusinya apa sih yang alternatif itu buat ini tuh? Yang satu, menyelesaikan utang pinjol. Nah, evaluasi dan rencanakan ulang keuangan. Upayakan untuk membayar tepat waktu dan tingkatkan catatan kredit kita. Terus pertimbangkan alternatif lain untuk mendapatkan dana seperti pinjaman dari keluarga, koperasi, atau lembaga keuangan non-bank yang mungkin lebih fleksibel. Nah, kesadaran finansial tentunya ini sangat penting sekali bagi kita, dan tentunya literasi keuangan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari supaya hidup kita itu stabil. Nah, dari informasi yang sudah saya dibahas dari tadi, mari bersama-sama kita praktekkan. Yang pertama, edukasi diri, terus belajar dan mendalami pengetahuan tentang berbagai aspek keuangan, dari investasi hingga manajemen utang. Nah, yang kedua, evaluasi dan rencana. Lakukan evaluasi keuangan rutin, serta buatlah rencana keuangan yang realistis dan terukur. Dan yang ketiga, gunakan sumber daya yang tersedia. Manfaatkan sumber daya seperti lembaga keuangan, konsultasi keuangan, dan program literasi keuangan yang tersedia. Yang keempat, bergabung dengan komunitas keuangan. Diskusikan dan belajarlah dari komunitas atau forum keuangan untuk memperluas wawasan dan untuk mendapatkan tips dari pengalaman orang lain. Nah, untuk terus mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar literasi keuangan dan berbagai strategi untuk mengelola keuangan, serta mengajak Anda untuk berlangganan di channel kami. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini memberikan wawasan yang berharga bagi Anda. Bagikan juga video ini kepada orang-orang terdekat Anda, sehingga mereka juga dapat memperoleh manfaat dari informasi yang kamu bagikan. Mari bersama-sama memperluas kesadaran finansial, belajar, dan tumbuh bersama dalam menghadapi tantangan keuangan. Terima kasih telah menyimak dan bergabung dengan channel kami dalam perjalanan dan peningkatan literasi keuangan. Salam sukses finansial untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.